Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan November ya. Tentu di penghujung bulan November ini ya, ada yang namanya PAS, yaitu penilaian akhir semester ya, semester ganjil. Tentu kalian ya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri kalian ya. Dengan apa? Dengan membaca kembali, melihat kembali, mengulang kembali materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, sehingga nanti kalian bisa menjawab semua pertanyaan dengan jujur, dengan baik, sehingga hasilnya pun akan baik. Dan hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran seni budaya ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang menyusun naskah pementasan pantomim. Nanti kalian diharapkan ya, kalian bisa mengidentifikasi ya dalam menyusun naskah pementasan pantomim. Baiklah anak-anakku, langsung saja pada materi kita ya, menyusun naskah pementasan pantomim. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Ini yang pertama atau A ya, konsep pantomim. Ya, pantomim adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah atau ekspresi wajah. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya, tentang pantomim. Nah, kemudian gerakan tubuh dan wajah ya dalam pantomim ini menggambarkan perasaan dan suasana hati dari pemainnya sehingga dapat dinikmati oleh penontonnya. Ya, jadi gerakan tubuh itu ya dapat menggambarkan perasaan suasana hati pemainnya. Kemudian istilah pantomim. Nah, ini pantomim ini kan istilahnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Nah, berarti secara etimologis pertunjukan pantomim yang dikenal sampai sekarang ini adalah sebuah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal ya, tapi menggunakan gerakan tubuh. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu yang kedua ya, ciri dan keunikan pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teatrikal ya, atau teater ya, yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika seseorang melakukan gerakan-gerakan yang bermakna dan mempunyai arti. Jadi gerakannya bermakna dan mempunyai arti. Ya, ini yang dilakukan oleh pantomim ya, atau pantomimer ya. Nah, bahasa gerak seorang pantomer, sebutan buat seorang pemain pantomim ya, pantomer ya, adalah universal, menjalankan ekspresi emosi yang serupa di antara berbagai umat manusia dan dapat dipahami secara umum. Selanjutnya yaitu seniman pantomim terkenal dengan riasan
putih dan cetak hitam mata, serta tampilan wajah lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Baju kaos bergaris hitam putih sarung tangan putih dan topi hitam juga termasuk kelengkapan kostum untuk seniman pantomim. Nah, riasan putih pada wajah dalam pantomim itu berasal dari tradisi badut. Pernah kan kita lihat badut ya? Nah, itu ada riasan putih di wajah ya. Nah, riasan ini digunakan dalam pertunjukan pantomim. Untuk apa? Untuk menekankan sifat karakter dan ekspresinya sehingga dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Nah, itu gunanya dari riasan putih ya. Nah, riasan putih pada awalnya itu bermaksud menunjukkan karakter yang sederhana dan polos ya. Bentuk tampilan riasan wajah pantomim ya pada masa kini lebih berkembang dan bervariatif sesuai dengan gaya dan kreasi masing-masing pantomer, tetapi tetap dengan alas bedak dasar putih. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, sumber cerita pantomim. Sumber cerita pantomim tentunya untuk membuat pementasan pantomim yang baik diperlukan penyusunan alur cerita yang baik pula. Cerita-cerita yang bisa menarik untuk dipakai dalam pantomim. Nah, itu pada dasarnya sama dengan alur cerita-cerita pendek, lebih lebih pada gambaran adegan dan situasi yang dialami tokoh utama. Nah, inti dan maksud cerita harus dapat tersampaikan dengan gerakan-gerakan tubuh dan ekspresi. Sumber cerita untuk pantomim bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang biasa dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi intinya atau maksud dari cerita yang disampaikan dengan gerakan tubuh dan ekspresi itu ya, sumber cerita untuk pantomim bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari atau peristiwa yang kita jumpai sehari-hari. Apa saja contohnya? Nah, di sini ada ya. Pertama, aktivitas manusia. Misalnya dari mulai bangun pagi, mandi, sarapan, kegiatan di dapur, di sekolah, di jalan raya, sampai kegiatan makan, malam, tidur, dan menjelang pagi lagi. Itu kan sehari-hari ya. Yang kedua, aktivitas berpetualang. Misalnya ke hutan, ke pantai, gunung, lautan, dengan seolah-olah membawa beban yang banyak atau peralatan yang banyak. Yang ketiga yaitu aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam seperti hujan ya, badai, panas, dan menggigil. Nah, ini ya peristiwa yang sehari-hari kita jumpai ya. Kemudian yang keempat, aktivitas manusia berurusan dengan perabotan dan peralatan mesin, misalnya mengendarai kendaraan bermotor, mesin pemotong rumput, mesin jahit, pisau, gunting, dan sebagainya. Nah, jadi yang terpenting dalam pengembangan cerita pantomim adalah mengembangkan ilusi dan imajinasi. Apa itu ilusi? Ilusi artinya meyakini apa yang kita lakukan itu seperti sebenarnya yang terjadi. Dan benda yang kita pegang atau yang kita mainkan seolah itu ada. Nah, itu yang dimaksud dengan ilusi dan imajinasi.
Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan singkat ya tentang materi kita, tentang apa? Tentang menyusun naskah pementasan pantomim. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan sekali lagi, saya berharap kalian persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil ini yang tinggal beberapa hari lagi ya. Dan juga tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.